Bahayanya orang make up tanpa dia mandi dulu itu bahaya. Jadi kelas menengah make up tanpa mandi. Jadi dikasih foundation, dikasih rose, dikasih glossing, bahkan itu tetap kelihatan bahwa itu apa namanya, kunyuk jadinya. Bukan kunyuk, kusut kulitnya. Jadi kumuh gitu. Jadi make up yang kumuh walaupun mahal itu. Nah, kita mau sebetulnya energi yang ditanamkan oleh guru-guru besar ini diikuti secara saksama juga oleh masyarakat sipil tuh. Atau sebaliknya, masyarakat sipil tetap menaikkan oktav itu. Kan guru besar ini tetap ya ini moral solusi, tapi gerakan moral itu baru menjadi event kalau dia berubah menjadi gerakan jalanan. Selalu begitu tuh rumusnya tuh. Nah, itu nanti lagi dibikin skenario oleh si Dandi Laksono. Jadi kalau dari segi itu ya, Bang Bagja, saya lanjutin tadi biar pembicaraan kita itu memutar dalam beberapa putaran pembicaraan kita ini. Jangan cuma satu putaran ya. Memang ya tadi itu event kan nggak bisa dikualifikasi dan nggak bisa direkayasa. Nah kalau sekarang kelihatannya kok ini nggak muncul, kok ini ada peristiwa ini kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Memang itu bagian dari proses. Memang itu bagian dari proses gitu loh. Dan tapi kita tetap harus yakin. Nah itu namanya kenapa saya sebut fidelitas. Ya kan, kita yakin bahwa masyarakat ini selalu akan didorong ke arah kebaruan gitu. Itu nggak tertahankan itu. Gitu. Dan dari segi itu misalnya dari peristiwa Mahkamah Konstitusi, dari macam-macam ini ya kan yang kita udah lihat selama rezim Jokowi ini ya kan, apa itu hilangnya prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bagus, hilangnya penataan ekonomi yang pruden gitu. Ini kan semua sudah akumulatif. Dan ya kita nggak bisa ukur-ukur secara kuantitatif ini kapan orang akan protes bareng-bareng gitu. Tetapi orang betapapun misalnya rendahnya pendidikan orang Indonesia gitu, tapi belajar dari pengalaman dan sejarah politik yang panjang, suatu saat juga pasti akan makin tahu dan terbuka ini semua. Dan pada saat itu, dan menurut saya ini akan nanti jadi beban dari rezim mendatang, gitu loh. Karena kemarahan kepada Jokowi itu, ya kan, seorang tahan selama masa pilpres kan, karena dia tahu ada kepentingan yang lebih besar, ada proses kontestasi yang di situ demokrasi Indonesia itu dipertaruhkan, gitu. Tapi ketika tiba pada satu kesadaran sejarah baru yang dalam pengalaman kita itu memang sudah ada gitu loh. Itu di situ itu akan muncul gitu. Dan itu kenapa bagi saya gitu, saya nggak terlalu pusing tuh dengan nomor-nomor ini ya kan. Bagi saya kekuatan dari gerakan mahasiswa dan civil society itu yang selalu akan nanti